Halo, selamat siang teman-teman semua dan juga Pak Ferdi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 bagian pengabdian ingin mempresentasikan isi paper kami yang berjudul Sosialisasi Teori Manajemen Limbah Pangan pada UMKM di Alam Sutra. Kelompok kami ini beranggotakan saya, Teri Anggara Sinaga, dengan NIM 290271532. Dan saya Muhammad Daswara Setiawan dengan NIM 29027222872. Oke, mulai dari pendahuluan. Pendahuluan kita adalah limbah pangan merupakan permasalahan global yang berdampak pada aspek lingkungan sosial dan ekonomi akibat pemborosan sumber daya seperti bahan baku, energi, tenaga kerja, dan biaya produksi. Data FAO menunjukkan bahwa lebih dari 1 miliar ton pangan terbuang setiap tahun, mencerminkan ketidakefisienan sistem pangan dunia di tengah masa tingginya kerawanan pangan. Di Indonesia, tingginya limbah pangan berkaitan erat dengan pertumbuhan sektor kuliner, khususnya UMKM yang berada di akhir rantai pasok dan rentan mengalami kelebihan produksi akibat keterbatasan modal, perencanaan produksi, dan fluktuasi permintaan. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam mengurangi limbah pangan melalui pengelolaan sisa makanan yang lebih berkelanjutan, termasuk redistribusi makanan layak konsumsi kepada masyarakat. Upaya ini sejalan dengan pencapaian SDGs Tujuan 2 yaitu Zero Hunger. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat di kawasan Alam Sutra dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM, mendorong perubahan perilaku, serta memperkuat kolaborasi antara mahasiswa dan pelaku usaha dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat nasional, di tingkat ya, lokal. Yang kedua, Food Recovery Hierarchy atau FRH. Food Recovery Hierarchy merupakan kerangka pengelolaan limbah pangan yang mengurutkan strategi dari yang paling berkelanjutan hingga yang paling tidak diinginkan. FRH menekankan pencegahan limbah sejak sumber sebagai prioritas utama, diikuti oleh redistribusi makanan layak konsumsi, pengelolaan ulang, dan daur ulang limbah organik. Pada UMKM kuliner, limbah pangan umumnya disebabkan oleh perencanaan produksi dan manajemen stok yang kurang optimal, sehingga penerapan FRH menjadi penting untuk mengurangi pemborosan sekaligus mendukung pencapaian SDG 2 Zero Hunger. Kajian teori yang kedua adalah circular economy. Circular economy menekankan pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui pengurangan limbah dan penciptaan nilai tambah dari sisa pangan. Dalam konteks UMKM, pendekatan ini dapat diterapkan melalui pemanfaatan kembali bahan pangan, pengelolaan limbah menjadi produk bernilai atau kerjasama dengan pihak lain. Meskipun menghadapi keterbatasan modal dan teknologi, penerapan ekonomi sirkular berpotensi meningkatkan keberlanjutan usaha dan mengurangi limbah pangan secara signifikan. Yang ketiga adalah lean management. Lean management berfokus pada pengurangan pemborosan melalui peningkatan efisiensi operasional. Penerapannya pada UMKM kuliner mencakup perencanaan produksi yang lebih akurat, pengendalian persediaan, serta penerapan metode FIFO atau FEFO. Pendekatan ini bersifat praktis dan mudah diadaptasi, sehingga efektif dalam menekan kelebihan produksi dan limbah pangan, sekaligus meningkatkan efisiensi usaha dan ketahanan pangan. Lalu untuk metode pelaksanaan, kita metode utamanya ada purposive sampling, sosialisasi, yaitu sosialisasi dan edukasi langsung pada UMKM. Subjeknya ada 10 UMKM dalam Putra, dan tahapan kegiatan ada 4 tahapan. Yang pertama, observasi awal dan wawancara UMKM. Yang kedua, pemetaan praktik dan pemasalahan limbah pangan. Yang ketiga, ada sosialisasi konsep food waste management. Yang keempat, adalah diskusi interaktif dan evaluasi pemahaman. Oke, masuk ke dalam bagian hasil dan pembahasan. Pertama-tama di hasil ada 80% atau 8 dari 10 UMKM yang kami wawancarai membagikan makanan yang tidak terjual yang masih layak dikonsumsi kepada orang yang membutuhkan. Lalu 2 dari 10-nya yang lain itu menyimpan makanan tertentu untuk dijual kembali untuk keesokan harinya. Perlu digarisbawahi, makanan yang disimpan untuk dijual kembali keesokan hari itu adalah makanan-makanan yang memang masa expirednya lama dan masih bisa dimakan di kemudian hari. Lalu em, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan bersama UMKM di Alam Sutra
menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memiliki kepedulian terhadap pengelolaan sisa makanan, meskipun belum dilakukan secara terstruktur. Sebagian besar UMKM membagikan makanan yang tidak terjual, namun masih layak dikonsumsi kepada masyarakat sekitar. Sementara sebagian lainnya menyimpan produk tertentu untuk dijual kembali. Praktik ini mencerminkan upaya pengurangan limbah pangan sejak pada sumbernya, serta permanfaatan kembali makanan agar tidak langsung menjadi limbah. Jika ditinjau dari penggunaan food recovery hierarchy, praktik UMKM ini udah berada pada tahapan pencegahan dan redistribusi, yang merupakan prioritas utama dalam pengelolaan limbah pangan. Dari perspektif sirkular ekonomi, pemanfaatan kembali makanan, memperpanjang siklus hidup pangan, dan membantu menekan penggunaan sumber daya serta biaya operasional. Selain memberikan manfaat ekonomi, praktik ini juga berdampak sosial dengan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, meskipun masih bersifat sederhana dan informal, pengelolaan limbah pangan oleh UMKM di Alam Sutra telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDG kedua, yaitu Zero Hunger, namun masih di skala tingkat lokal. Oke, masuk ke bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Pertama-tama saya akan jelaskan yang kesimpulan. Di sini kami mengambil 5 poin penting dari kesimpulan, yaitu yang pertama ada UMKM memiliki peran strategis dalam pengurangan limbah pangan. Yang kedua ada praktik sederhana, UMKM telah sejalan dengan teori manajemen limbah pangan. Yang ketiga, redistribusi makanan menjadi kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan lokal. Yang keempat, peningkatan kesadaran UMKM terhadap dampak sosial dan juga lingkungan. Dan yang terakhir, UMKM berpotensi menjadi agen perubahan dalam sistem pangan berkelanjutan. Oke, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa UMKM kuliner memiliki peran strategis dalam pengurangan limbah pangan dan peningkatan ketahanan pangan lokal. Meskipun belum memiliki pemahaman teoritis yang mendalam mengenai manajemen limbah pangan, pelaku UMKM telah menerapkan praktik sederhana seperti redistribusi makanan layak dan pemanfaatan kembali produk yang tidak terjual. Praktik tersebut sejalan dengan prinsip food recovery hierarchy dan sirkular ekonomi, serta memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan kontelektual mampu mendorong kontribusi nyata UMKM dalam mendukung SDG 2 yaitu Zero Hunger. Oke, yang terakhir masuk kita ke saran. Di sini saran kita ringkas menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu perlu edukasi dan pendampingan lanjutan bagi UMKM. Yang kedua, evaluasi praktik pengelolaan limbah pangan bagi UMKM. Yang ketiga, perlunya kolaborasi dengan pemerintah, pengelola, serta masyarakat. Yang keempat, pengabdian berkelanjutan untuk memperluas cakupan UMKM. Dan yang terakhir, perlu panduan praktis penerapan FRH, Circular Economy, dan Lean Management. Oke, berdasarkan hasil kegiatan, disarankan agar pelaku UMKM itu masih memperoleh edukasi dan pendampingan lanjut terkait pengelolaan limbah pangan yang lebih terstruktur, khususnya dalam perencanaan produksi dan juga manajemen stok. UMKM juga perlu mulai melakukan dokumentasi sederhana terhadap praktik pengelolaan limbah sebagai dasar evaluasi dan pengembangan sistem yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan juga dukungan dan kolaborasi dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta komunitas sosial dan juga masyarakat untuk bekerja sama untuk membangun ekosistem pengelolaan limbah pangan yang lebih terorganisir dan berdampak lebih luas. Lalu ini ada 2 foto dokumentasi dari wawancara kami. Di sini ada 2 foto terhadap 2 UMKM kuliner di wilayah Alam Sutra, tepatnya di kawasan Binus Alam Sutra. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Terima kasih.